Kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ADI atau Adikarya Tbk. Ini laporan keuangan yang kuartal ketiga sudah keluar. Kita lihat di sini. Ini ada direktur utamanya yaitu Entus Asnawi Mukson. Kemudian ada direktur keuangan yaitu Bani Iqbal. Nama kantor mereka ada di Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 18, tepatnya di Jakarta. Nah, kita lihat di sini ini ada disebutkan juga untuk alamat domisili dan lain-lain, ada juga nomor telepon. Jadi kalau mau tahu tempatnya bisa lihat langsung. Di sini laporan keuangannya itu nilainya satuan penuh tapi benda itu rupiah. Ini ini BUMN ya ini ya. Bagi yang belum tahu, nah ini BUMN. Kas dan setara kas kita lihat dari 4,5 triliunan sekarang menjadi 1,9 triliunan. Kemudian ada piutangnya oke, dia ada menurun sedikit. Yang usaha, kemudian yang berrelasi dia ada meningkat. Persediaan kalau kita di sini dari 5,6 triliunan sekarang menjadi 6 triliunan. Nah, kalau dari peningkatan itu sebesar 320 miliaran nih. Nah, kalau kita lihat ini persediaannya kayak meningkat 320 miliaran. Total asetnya dari 40,4 triliunan menjadi 34,6 triliunan. Nah, ini kita lihat apakah itu karena penurunan hutang ataukah karena penurunan ekuitas. Nah, itu kita perlu cek lagi. Dan penurunan aset bukan berarti tidak bagus atau gimana, karena kepenurunan aset karena ekuitas itu karena liabilitas itu berarti cukup bagus ya untuk perusahaan tertentu. Utang bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, ini bahkan dia berkurang. Ini utangnya dia berkurang loh di sini. Total hutang jangka panjang berkurang. Nah, ini pokoknya yang kita lihat total hutangnya dari 31,2 triliunan sekarang dia 25,3 triliunan. Berarti dia kurang lebih menurun sekitar 6 triliunan. Nah, kurang lebih menurun sekitar 6 triliunan. Sedangkan ekuitasnya itu meningkat, kita lihat kepada entitas induk dari 8,6 menjadi 8,61 menjadi 8,68. Nah, ini berarti kan ekuitas meningkat, liabilitas menurun. Ini berarti kan bagus nih ya. Walaupun hasilnya berkurang, saya nggak boleh jadi patokan. Kita lihat semuanya, jadi kita bisa tahu. Ini pendapatan usaha kita lihat 11,4 triliunan menjadi 9,1 triliunan. Nah, ini dia walaupun pendapatan berkurang, kita lihat dulu laba brutonya pun menjadi berkurang dari 1,1 triliunan sekarang menjadi 800 miliaran. Beban usaha, beban penjualan dan lain-lain. Oh, ini ada yang apa ini? Ya, ini yang bagian laba Ventura bersama ini meningkat dari 200 miliaran sekarang menjadi 500 miliaran dan beban lain menurun sehingga laba tambah jalannya menjadi 79 miliaran menjadi 92 miliaran. Nah, jika kita lihat yang kepala entitas induk, bahkan dia meningkat cukup besar 23 miliaran menjadi 69 miliaran. Kesimpulannya itu apa? Dia bayang gini ya, penjualnya menurun, tetapi bagian laba yang Ventura bersama dia malah meningkat. Itu menandakan apa ya? Dia labanya itu bukan pure dari penjualan, tapi dari tempat lain. Kita lihat nih yang pembayar pemasok, oh dia pun menurun ya, dari 13,7 triliunan menjadi 13,3 triliunan. Jadi kita belum lihat beban pokoknya ya, apakah itu pengurangan pembelian persediaan atau gimana. Tapi kalau kita lihat itu persediaannya meningkat loh. Persediaannya meningkat, terus dia labanya meningkat walaupun dari tempat lain. Ini sudah menandakan bahwa ini adalah hal yang cukup bagus ya menurut kami ya. Karena dari persediaan saja sudah 300 miliaran. Kalau ditambah dengan laba ini saja cukup bagus sih. Ini ada komisaris utamanya. Kita lihat ini ada sedikit perubahan ya untuk yang komisaris dan komisaris independennya. Nah, dulu ada Abdul Muni, sekarang jadi gak ada. Ada Rustam, ada Elan, kemudian dulu ada Widiarto, sekarang menjadi Wap Arthur Lombogia.
Nah, ini namanya cukup unik sih menurut kami, Bob Arthur. Nah, kayak nama barat-barat itu. Direktur utamanya ada Entus Asnawi. Oh, Entus Asnawi. Asnawi kayak pemain sepak bola ya. Direktur Operasional 1, Direktur Human Capital and Legal, Kisyanggolang Permata. Oh, ini ada yang berubah juga ya ini ya. Ini kita lihat jumlah karyawan tetap. Dia sama aja sekitar 1774-an. Dia agak berubah ya. Dan satu hal yang perlu kita pahami, dia ini kan BUMN, BUMN. Jadi soal pendapatan saya nggak terlalu soal pendapatan menurut kami nggak terlalu perlu dipikirkan sih, karena dia merupakan bagian dari BUMN. Misalnya kalau ada proyek negara, kalau proyek negara lagi banyak, biasanya kalau kan bisa tambah pendapatan atau gimana. Nah, kayak gitu ya. Tapi walaupun begitu, tetap harus bisa menghemat kos, bisa bersaing kayak gitu ya. Jadi negara Indonesia ini bisa tambah devisanya dan lain-lain. Pokoknya semoga perusahaan bagus lah di Indonesia. Ini kasnya kasih tangan 27 miliaran menjadi 26 miliaran. Pihak berelasi ini yang rupiah. Oh, ini Bank Mandiri mereka cukup pesat nih, dari 700-an miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Ini pesat loh nih penambahannya. Total yang di bank. Nah, jadi ini kan perusahaan BUMN, jadi mereka ada pihak berelasi. Biasanya pihak berelasi itu pun yang BUMN semua, yang pihak ketiga itu yang lain-lain, yang swasta atau gimana gitu ya. Ini piutang usaha bisa kita lihat di sini. Nah, ini piutang berelasi, ini semua rata-rata BUMN. Ini ada PT Pupuk Sriwijaya, PT Wijaya Karya, PT Buki Asam, Angkasa Pura, Kereta Api Indonesia, dan lain-lain. Kemudian di sini yang pihak ketiga, kita lihat pihak ketiga. Oh, ini ada University of Bengkulu, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Berarti banyak ya ini ya. Ini yang pihak ketiga, bahkan universitas ini cukup banyak. Nah, ini sekitar 11 miliaran nih piutangnya yang belum dibayar. Ya, ini ada Institut Teknologi 10 November, ada ITS. Nah, 11 miliaran juga. Nah, ini bersamaan ya, kemarin nggak ada, sekarang 2024 ada. Ini ada Property Development Group. Nah, ini banyak nih yang pihak ketiga yang cukup terkenal ya. Ini ada Denas, PUB Namarga, dan Cipta Karya. Dari ke universitas itu banyak universitas piutang kemudian lewat Adikarya ya. Tadi seharusnya tahu-tahu sendiri ya. Ini kita lihat piutangnya, ini cukup luar biasa, lebih dari 36 bulan. Nampaknya aja yang bulan, tapi 36 bulan kan dia 3 tahun. Nah, 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,4 triliunan. Berarti kan ini piutangnya ini kurang lancar. Sebenarnya agak macet karena dia sampai 3 tahun. Dan memang biasanya proyeknya itu ada yang cukup lama. Jadi gak bisa dibayar juga aja. Kita perlu lihat apakah proyeknya itu memang mangkrak atau memang gimana, atau memang jalannya ini cukup lama. Jadi semua kita perlu tahu. Tapi menurut kami ya, untuk perusahaan yang dia sampai 3 tahun untuk ekspornya itu agak sedikit persediaan bahan baku konstruksi 200-an miliaran menjadi 283 miliaran. Nah, ini kita lihat persediaannya ini bertambah. Persediaan bertambah, apalagi tanah yang sedang dikembangkan dia bertambah juga. Ini uraian atau description tanah yang sedang dikembangkan ini yang mana. Nah, ini ada RRT.
City Sentul, City Bekasi, City Jati Bening, City Sentul 2, City Tebet. Nah ini kita lihat ya, ini yang baru mulai, ini yang Balai Krida. Nah ini realisasi masih 0%. Kalau kita lihat di sini ya, yang realisasinya itu masih kecil. Kemudian ada OA Sepa. Nah ini ada LRT, jadi kita bisa pantau LRT ini penyelesaiannya sudah sampai mana. Nah, jika dia masuk dalam perusahaan publik, kemudian kita bisa lihat untuk proyek-proyek yang kita ketahui, misalnya kalau kita di daerah Jakarta, di daerah Jawa sana, apalagi proyeknya kebanyakan di sana, kita bisa lihat. Nah itu udah sampai mana, udah mau selesai. Nah jadi dengan membaca laporan keuangan kita bisa tahu banyak hal. Jadi kita tidak membeli perusahaan kucing dalam karung. Nah, kayak gitulah ya. Kita bisa tahu semua. Jadi terus belajar, makin pintar. Nah, itulah. Makin pintar, makin kaya. Nah, itu lebih bagus. Ini kita lihat investasi jangka panjang lainnya. Kita skip ya. Ini kok pendapatannya belum ada ya untuk yang bagian pendapatan. Tapi gak apa-apa, kita lihat dulu nih investasi jangka panjang. Oh, ada jasa marga, kepemilikan nih semua kalau kita lihat kan gak ada yang berubah ya. Teknik dan konstruksi. Ini kita lihat ada aset haguna dan lain-lain. Utang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga. Nah ini pihak berelasi dia berkurang ya, ada 4,6 triliunan jadi 3,8 triliunan dan lain-lain. Tapi dia ada yang meningkat juga. Utang bank jangka panjang. Tapi sebenarnya kita bisa analisa ya. Untuk saham-saham BUMN kebanyakan piutangnya atau utangnya yang lebih banyak. Bukan BUMN sih, yang swasta juga semua rata kayak gitu. Untuk yang pihak berelasi sama pihak ketiga, kalau soal utang dan piutang biasanya mana yang lebih banyak? Utang yang kepada pihak berelasi atau piutang kepada pihak berelasi? Dan biasanya kalau kita pakai logika kita sudah tahu ya jawabannya ya. Dan kalau kita lihat dari data kita sudah bisa lihat kebanyakan mana gitu ya. Pendapatan diterima di muka. Properti dan pelayanan, teknik dan konstruksi, investasi, beban akrual, utang retensi. Ini kita skip. Saya menurut kami ya, perusahaan itu yang pentingnya itu kinerjanya. Yang penting itu kinerjanya, kecuali kalau kita mau beli satu perusahaan gitu. Nah itu baru kita lihat asetnya dan lain-lain, cashnya itu dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cuma invest di saham bagian berapa lot gitu, kepemilikannya agak cukup kecil. Kayak yang agak penting itu kinerjanya sama manajemennya ya, itu yang paling penting. Ini saldo laba. Namanya kalau kita bilang perusahaan itu dia dibangun itu untuk mencetakkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah ini kita lihat dulu ya, ini kayak dari tadi pendapatannya dari mana untuk yang bagian pendapatannya. Apakah ada ketinggalan atau gimana? Tapi setahu kami dari tadi kayak kami nggak nampak loh untuk yang akun pendapatan. Ini kita lihat.
Kita skip. Apa di bawah ya? Ini kita lihat dulu ya di bawah ya. Memang ini laporan keuangan ini cukup panjang untuk Sam Ade ini. Ada beberapa laporan keuangan yang cukup panjang, apalagi yang pernah kami lihat kemarin yang Panin ya, Panin First ya, ataupun yang grup Panin gitu lah ya. Itu kayak agak cukup panjang semua. Dan kalau kita gak ngerti dengan istilahnya, akunnya dan lain-lain, itu kita bisa kewalahan loh, karena mereka tampilkan sedetail-detailnya. Kalau menurut kami ya. Terkadang kalau terlalu detail pun agak cukup bingung ya. Ini aset tetap yang bersih bisa dari sini. Ini utang usahanya. Ini kita skip ya. Kita cari dulu yang akun pendapatannya. Ini kok gak ada ini ya. Nah, sampai 156 halamannya sudah sampai 156. Oh, ini pendapatannya nih. Nah, ini pendapatannya kita lihat di sini. Nah, ini udah dapat. Ternyata taruh di bawah-bawah ya. Karena selama ini kebanyakan perusahaan itu dia taruh di atas, ini taruh di bawah ini ya. Pendapatan usaha kita lihatnya menurun itu teknik konstruksi dia menurun. Ini semua rata-rata menurun sih, kecuali yang manufaktur dia meningkat sedikit ya. Jadi memang sesuai dengan pendapatannya tadi dia memang menunjuk drastis. Tapi tadi dibantu apa ya bagian laba yang vendor bersama itu ya. Beban pokok pendapatan, oh mereka gak ada sebutkan pembelian atau gimana. Beban usahanya, beban penjualan dia sedikit karena memang wajar lah ya. Nah BUMN ada juga yang sedikit. Beban administrasi dan BUMN kita lihat di sini. Oh penyusutan dia meningkat gitu banyak sih bebannya kalau kita lihat di sini. Nah yang tadi bagian laba vendor bersama. Dari 200 menjadi 500 miliar ya kalau tidak salah. Nah itu kan udah tambah berapa itu 200 miliaran, gak kena beban lagi. Nah itu kan berarti makanya labanya itu bisa meningkat. Kita oh ini udah habis ya. Maka itu saya ada kami sekian, terima kasih saya investasi.